Ini adalah materi pemrograman perangkat lunak untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada perkuliahan kali ini adalah mampu menerapkan konsep implementasi perangkat lunak dengan pendekatan objek. Adapun agenda pembahasan meliputi yang pertama, pengertian dan metode implementasi, yang kedua, bahasa pemrograman, dan yang ketiga adalah implementasi perancangan. Pengertian dari implementasi, implementasi merupakan hasil dari perancangan ke dalam kode atau coding, sesuai dengan sintaks dari bahasa pemrograman yang digunakan. Untuk metode dari implementasi, ada berbagai macam. Pada perkuliahan ini kita hanya akan fokus pada metode berorientasi objek atau Object Oriented Programming yang sering disingkat dengan OOP. Object Oriented Programming ini adalah suatu proses di mana dia mengharapkan artefak dari Object Oriented Design. Jadi ketika kita ingin membuat suatu program dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, maka kita juga mengharapkan perancangan yang berorientasi objek atau Object Oriented Design. Sehingga di sini terjadi kesesuaian antara metode pada perancangan dengan metode pada implementasi. Bahasa pemrograman berorientasi objek ada berbagai macam, di antaranya yang populer adalah C++, Java, Python, Ruby, PHP, Kotlin, Smalltalk, dan lain-lain. Object Oriented Programming dia memiliki berbagai macam konsep. Yang pertama adalah konsep enkapsulasi, yaitu abstraksi data dan fungsi atau operasi, di mana abstraksi ini akan direpresentasikan dalam bentuk suatu kelas. Jadi secara sederhana, suatu kelas itu adalah abstraksi dari atribut dan operasi. Jadi atribut dan operasi ini dia dibungkus dalam suatu entitas atau suatu konsep yang disebut dengan kelas. Jadi sangat sederhana sekali untuk konsep enkapsulasi. Kemudian yang kedua adalah konsep penyembunyian informasi atau information hiding. Information hiding ini adalah pengaturan akses terhadap anggota kelas. Anggota kelas atau disebut juga dengan member dari suatu kelas ini sebenarnya adalah terdiri dari atribut dan operasi. Jadi atribut dan operasi ini disebut juga dengan anggota dari kelas ya. Di mana setiap member atau anggota itu dia memiliki aksesnya. Ada akses yang sifatnya public, ada yang bersifat private, ada yang bersifat protected, ada yang bersifat friend, ataupun sifat-sifat yang lain, dan ini dia ditentukan oleh bahasa pemrograman. Jadi ini dia sifatnya adalah language dependent ya, dependent atau language specific. Setiap bahasa pemrograman memiliki makna yang berbeda-beda antara public, private, protected, friend atau konsep-konsep yang atau istilah-istilah yang lainnya. Namun itu semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melakukan pengaturan terhadap akses anggota kelas atau member. Dalam hal ini adalah atribut dan operasi. Jadi ini adalah konsep dari information hiding. Berikutnya yang ketiga adalah konsep pewarisan atau inheritance. Konsep pewarisan ini adalah penurunan karakteristik dan perilaku ya. Karakteristik dan perilaku pada sebuah kelas, di mana kelas turunan disebut juga dengan istilah drive class atau subclass, di mana kelas induk disebut dengan superclass ya, atau ada juga menyebut dengan parent class. Jika kita lihat di sini kelas induk dia mewariskan semua sifat-sifatnya kepada kelas turunan ya. Jadi itu berupa karakteristik dan perilaku. Jadi semua atribut yang ada di induk
dan operasinya itu akan diwariskan ke kelas turunan. Kemudian konsep yang berikutnya adalah polimorfisme, di mana polimorfisme ini artinya adalah sebuah operasi atau interface ya, yang memiliki banyak bentuk implementasi. Jadi secara nama dia mungkin sama tetapi perilakunya bisa berbeda. Polimorfisme ada dua macam di sini. Yang pertama adalah overriding dan yang kedua adalah overloading. Overriding ini berkaitan dengan penurunan kelas ya, di mana dia memiliki aktivitas yang berbeda atau perilaku yang berbeda untuk operasi yang sama. Suatu operasi dikatakan sama jika dia memiliki signature yang sama ya. Jadi dia signature-nya sama. Bagaimana dia dikatakan memiliki signature yang sama? Jadi misalkan ada kelas parent ya. Ada kelas parent, dia memiliki metode misalkan set nilai misalnya. Parameternya adalah NIM ya. Parameternya adalah NIM. Sedangkan kelas child untuk anak dari superclass tersebut yang menginherit ke parent, dia juga memiliki metode dengan nama yang sama, set nilai dengan parameter atau argumen NIM ya. Karena dia memiliki nama yang sama, kita lihat di sini namanya sama-sama set nilai. Yang di bawah juga, yang childnya juga namanya sama, dan parameternya juga sama, yaitu NIM. Di sini dia juga NIM, maka dia dikatakan memiliki signature yang sama. Jadi dia ini memiliki signature yang sama, dan ini proses perubahan dari aktivitas atau dari behaviornya itu disebut dengan overriding ya, karena dia antar kelas parent dengan kelas child, signature-nya sama. Sedangkan polimorfisme yang kedua disebut dengan overloading. Jadi dia memiliki signature yang berbeda ya, signature-nya berbeda. Namun di sini namanya sama ya, dengan nama yang sama tetapi memiliki tipe atau jumlah argumen yang berbeda. Jadi di sini dia signature-nya berbeda. Jadi misalkan untuk yang overloading, kita memiliki metode misalkan set nilai dengan parameter NIM. Ini kita overload ya dengan metode dengan nama yang sama. Namun dia memiliki tipe atau argumen dalam jumlah yang berbeda. Jadi misalkan di sini argumennya adalah bukan NIM tetapi NIK misalnya ya. Jadi ini adalah dua argumen yang berbeda ya. Atau ada lagi set nilai dalam kurung NIM, nama misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini dia memiliki tiga metode yang memiliki nama sama, yaitu set nilai. Namun dia memiliki argumen yang berbeda ya. Argumennya berbeda bisa karena tipenya lain ya. Misalkan di sini NIM tipenya adalah integer, sedangkan di sini NIC tipenya adalah string ya. Ketika seperti ini, maka dia dikatakan memiliki signature yang berbeda ya. Tetapi jika dia keduanya sama, misalkan NIM ini dia integer dan NIK juga integer, maka dia tidak bisa dikatakan overloading ya. Karena overloading ini harus tipe yang berbeda ya. Tipe yang berbeda atau jumlah argumen yang berbeda.